Martial Peak 3744. Kolam itu tidak besar. Lebarnya hanya sekitar 10 zang. Tetapi ketika jiwa-jiwa naga yang panjangnya 100 zang atau bahkan lebih terjun ke dalamnya, mereka semua menghilang dan cairan kuning kental di kolam itu berangsur-angsur meningkat. Ketika 100 jiwa naga panjang zang terakhir memasuki kolam, cairan di dalamnya hampir penuh. Kolam transformasi naga ini adalah kolam transformasi naga. Wajah Zuyan memerah karena kegembiraan saat dia bergumam pelan. Tubuhnya sedikit gemetar. Kolam transformasi naga dari ras naga benar-benar berbeda dari kolam transformasi naga yang legendaris dalam rumor. Ada desas-desus bahwa ada tempat ajaib di dunia ini yang bisa mengubah binatang buas dengan garis keturunan ras naga menjadi tubuh naga, memungkinkan ikan mas untuk melompati gerbang naga. Tempat yang disebut ajaib ini disebut kolam transformasi naga. Namun, menurut catatan-catatan leluhur ras naga, kolam transformasi naga yang sebenarnya tidak seperti itu sama sekali. Tetapi apa yang dia lihat sekarang? Zuyan tidak tahu kolam apa yang tersembunyi jauh di dalam kuil naga itu. Tetapi setelah melihat jiwa naga dari tetua agung masa lalu bergabung ke dalamnya dan berubah menjadi sumsum naga murni, bagaimana mungkin dia tidak mengingatnya? Ada desas-desus bahwa Dewa Naga pernah menciptakan kolam transformasi naga. Dan jika kolam transformasi naga tidak dihancurkan, ras naga tidak akan dihancurkan. Pentingnya kolam transformasi naga bagi ras naga sudah jelas. Zuyan tidak mengerti apa artinya ini sebelumnya. Tapi sekarang dia mengerti. Dengan kolam transformasi naga ini, bagaimana ras naga bisa dihancurkan? Mungkin mereka akan menurun. Tetapi selama mereka memiliki akumulasi yang cukup, mereka akhirnya akan bangkit kembali. Jika kamu tidak masuk sekarang, kapan kamu akan masuk? Yang Kai menoleh untuk melihat kedua tetua klan naga. Zuyan dan Fu Zun saling melirik sebelum terbang bersama. Di udara, auman naga mengguncang langit saat Azure Dragon dan naga es muncul dan terbang menuju kolam transformasi naga. Kedua tetua agung sama-sama memiliki vena naga orde ke-10. Dan bentuk sejati mereka panjangnya lebih dari 50 atau 60 zang. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yang Kai dan tubuh naga yang panjangnya 100 zang dari klan naga generasi pertama, mereka adalah masih masif. Namun, kolam itu tampaknya memiliki semacam efek saku spasial. Dan begitu naga raksasa memasukinya, ia menghilang. Segera setelah itu, terangan teredam terdengar dari kolam transformasi naga. Seolah-olah menahan semacam rasa sakit yang luar biasa. Yang Kai berjalan menuju kolam transformasi naga dan ketika dia cukup dekat, dia melihat ke bawah dan melihat dua naga raksasa. Masing-masing telah menyusut berkali-kali, berenang di sekitar kolam. Setiap kali mereka berguling dan menggeliat, cairan sumsum naga yang kental akan beriak dan mengeluarkan auman naga. Zuyan dan Fu Zun jelas tidak sesantai kelihatannya. Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan, kamu tentu harus membayar harga. Meskipun cairan sumsum naga di kolam transformasi naga luar biasa, jika kamu tidak dapat menahan siksaan pembersihan otot dan sumsum, bagaimana kamu bisa menjadi lebih kuat? Yang Kai duduk bersila di sebelah kolam transformasi naga dan menyeringai pada dua naga di dalamnya. Kalian berdua bersenang-senanglah. Senyum jahat itu membuat Zuyan dan Fu Zun menggigil. Yang Kai membentuk serangkaian segel tangan dengan kedua cakarnya. Dan bahasa naga dimulai lagi. Zuyan dan Fu Zun tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dan bahkan auman naga yang lebih keras terdengar dari kolam saat kedua tubuh naga mulai berguling-guling. Tubuh naga mereka yang kokoh retak saat cairan sumsum naga mengalir ke tubuh mereka. Merangsang sumber energi asal mereka. High Heaven Palace. Di atas puncak roh. Sosok anggun berdiri di atas platform batu. Menatap ke selatan. Cahaya matahari terbenam menyinari wajahnya yang cantik, menambahkan sedikit kesepian dan kesedihan padanya. Saat angin bertiup, rambut hitamnya berkibar dan dia menghirup udara yang agak dingin. Paru-parunya terasa dingin. Di kaki Lansun, seorang gadis kecil seukuran telapak tangan menarik-narik celananya saat dia memanjat. Tidak mudah baginya untuk naik ke bahu Lansun. Jadi dia terengah-engah saat dia duduk di bahu Lansun dan menatap ke dalam jarak. Apakah aku sangat tidak berguna? Lansun tiba-tiba bertanya. Matanya sedikit merah. Sekarang ayahnya telah meninggal dan fondasi yang ditinggalkannya telah hilang.
Mimpinya untuk menghidupkan kembali kejayaan Istana Jiwa Bintang tidak lebih dari mimpi orang bodoh. Tanpa arah masa depan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Orang kecil itu tidak bisa berbicara. Dan setelah beberapa saat, air mata Lan Xun jatuh, menyebabkan orang kecil itu sedikit panik. Mengangkat kedua tangannya yang kecil ke air mata yang bahkan lebih besar dari tinjunya. Merasa cemas. Lan Xun tiba-tiba menyeka matanya dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya yang bergulir. Langkah kaki ringan datang dari belakang dan suara lemah Xiao Chen terdengar. Putri, kamu datang ke sini lagi. Lan Xun memunggungi dia dan berkata, pemandangan High Heaven Palace cukup bagus. Xiao Chen datang ke sisinya dan berdiri di sampingnya. Tersenyum ketika dia berkata, ini masih sedikit kurang dibandingkan dengan Istana Ilahi. Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan dengan cepat berkata, tolong maafkan aku, Putri, aku tidak bermaksud. Lan Xun tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak masalah. Demon Rache sangat kuat dan hasil dari pertempuran ini tidak berarti apa-apa. Yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, bagus kalau Putri berpikir begitu. Kami pasti akan merebut kembali Istana Ilahi suatu hari nanti. Ya, aku akan melakukannya. Lan Xun setuju dengan santai. Bagaimana mungkin dia tidak ingin mengambilnya kembali? Tapi sekarang karena Istana Jiwa Bintang telah menjadi tanah iblis. Bahkan jika dia mengambilnya kembali, apa yang bisa dia lakukan? Jika dia tidak dapat menghilangkan ki iblis di tanah itu, siapa yang bisa bertahan lama di sana? Kia, gadis kecil itu mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Sepertinya mencoba untuk mendorong Lan Xun. Lan Xun tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah orang kecil itu. Beberapa hari terakhir ini, itu semua berkat dia yang menemaninya. Jika tidak, dia tidak tahu apakah dia akan mampu bertahan. Dengan dia di sini, ada harapan untuk semuanya. Xiao Chen menoleh dan menatap lekat-lekat pada orang kecil itu. Meskipun dia tahu dia hanya roh menara semesta, dia masih merasa tidak bisa dipercaya. Gadis kecil itu tampaknya tidak dapat menarik perhatian orang lain dan setelah ditatap oleh Xiao Chen, wajahnya memerah dan dia bingung harus berbuat apa, menghilang ke dalam tubuh Lan Xun. Sensasi matahari terbenam bersinar di sisi wajah Lan Xun. Kesedihan mendalam hampir menutupinya. Mengapa gadis kecil yang dulunya kecil harus memikul tanggung jawab yang begitu berat yang membuat kebanyakan orang merasa putus asa? Putri wilayah selatan yang sebelumnya riang sekarang memiliki ekspresi tekad yang belum pernah dilihat banyak orang sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, di Istana Jiwa Bintang, seorang anak laki-laki bertemu dengan seorang gadis kecil untuk pertama kalinya. Anak laki-laki itu berteriak, ikuti aku mulai sekarang. Aku akan melindungimu. Gadis kecil itu tidak bisa berhenti tertawa. Aku akan menjadi lebih kuat. Aku benar-benar bisa melindungimu. Ekspresi bocah lelaki itu sangat serius. Xiao Chen merasa sedikit tertekan dan ingin membawanya ke dalam pelukannya. Melindunginya dari angin dan hujan. Dan membiarkannya meletakkan beban berat di pundaknya. Matahari telah terbenam. Jadi aku akan kembali dulu. Kakak senior juga harus kembali dan beristirahat lebih awal. Lukamu belum sembuh. Lan Xun tersenyum pada Xiao Chen sebelum berbalik dan pergi. Tangan Xiao Chen yang baru saja diangkat jatuh ke tanah saat dia menatap kegelapan yang secara bertahap menelan cahaya. Tangannya mengepal. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa berbagi beban dan menyelesaikan kesulitannya. Hanya dengan begitu dia tidak akan merasa begitu tidak berdaya. Wilayah Timur. Tanah kuno liar. 3 monster Rache Holy Venerable memerintahkan 3 pasukan Great Demon Rache. Dan sebagian besar bawahan mereka adalah keturunan monster Rache atau monster Rache. Tetapi hanya ada sedikit ras manusia nyata. Klan boneka batu dan klan roh kayu. Yang awalnya tinggal di tanah kuno liar. Juga milik Luan Feng dan yang lainnya. Dalam banyak pertempuran melawan ras iblis. Klan boneka batu telah memainkan peran besar. Masing-masing dari 9 boneka batu telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dan kemampuan penyembuhan dari ras roh kayu sangat dihargai oleh Luan Feng dan yang lainnya. Saat ini, untuk ketiga ras yang mulia, apakah itu klan boneka batu atau klan roh kayu? Mereka semua adalah harta berharga, terutama roh kayu.
Mereka tidak akan ditempatkan dalam bahaya. Jadi mereka umumnya diprioritaskan untuk perlindungan. Karena itu, meskipun pertempuran sebelumnya sangat sengit, ras wayang batu dan roh kayu tidak menderita korban. Pada saat ini, di Phoenix Gathering Palace, Luan Feng, Fan Wu, dan Chang Guo semuanya hadir, dengan komandan kepala monster berlutut di depan mereka. Setelah dia selesai berbicara, Luan Feng tiba-tiba berdiri dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" Komandan monster dengan cepat menjawab, "Melapor kepada Yang Mulia. Bawahan ini benar-benar yakin. Beberapa tahun terakhir ini, bawahan ini telah mengawasi gerbang darah. Dan memang ada beberapa gerakan yang tidak biasa di lokasinya. Meskipun itu tidak jelas, bawahan ini dapat menjamin bahwa itu benar. Laporkan secara detail." Komandan kepala monster tidak berani menunda dan dengan cepat menjelaskan apa yang telah dilihatnya. Selama bertahun-tahun, dia telah diperintahkan untuk menjaga wilayah gerbang darah dan memantau situasi di sana. Tidak ada yang lebih memahami situasi di sana daripada dia. Sejak gerbang darah menghilang saat itu, hampir 30 tahun telah berlalu. Dan itu selalu menjadi hal yang luar biasa. Tenang, siapa yang mengira bahwa beberapa waktu lalu, kekuatan aneh tiba-tiba muncul dari wilayah gerbang darah, menyebabkan dia merasakannya. Setelah memastikan bahwa itu bukan ilusi, dia buru-buru datang untuk melaporkannya. Namun, hanya itu yang dia tahu. Setelah mendengar ini, Luan Feng melirik Fan Wu dan melihat bahwa dia juga menatapnya. Tanpa perlu berkomunikasi, Fan Wu berdiri dan berkata, "Ayo kita lihat." Tidak peduli apa, gerakan abnormal gerbang darah adalah peristiwa besar untuk ras monster tanah kuno. Sejak zaman kuno, ada pepatah yang mengatakan, "Masuk ke gerbang darah, dapatkan kehidupan baru, kembalikan kemuliaan darah leluhur, dan ubah menjadi roh suci." Tanah rahasia gerbang darah adalah tanah suci untuk semua ras monster di tanah kuno liar. Karena ada Heaven Punishment Palace di sana, Heaven Punishment Palace disegel dengan sumber energi asal dari roh suci kuno yang tak terhitung jumlahnya. Dan ras monster dari tanah kuno liar sedikit banyak mewarisi garis keturunan roh suci kuno. Tersembunyi di dalam daging dan darah seseorang dan tidak dapat diaktifkan secara normal. Tetapi jika seseorang dapat memperoleh sumber energi asal roh suci kuno di istana hukuman surga, mereka akan dapat menyatu dengan sempurna dengannya dan menjadi salah satu roh suci, mengembalikan kejayaan nenek moyang mereka. Pepatah kuno ini telah diturunkan selama beberapa generasi. Tetapi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang bisa memasuki tanah rahasia gerbang darah. Beberapa dekade yang lalu, seorang gadis kecil bernama Zhang Ruoxi membawa boneka batu kecil ke gerbang darah dan menghilang. Memikirkan kembali hari itu, kultivasi Zhang Ruoxi jelas hanya pada tahap Daosos, jadi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Luan Feng dan yang lainnya. Tetapi ketika Yang Kai dipaksa ke dalam situasi putus asa, dia tiba-tiba meletus, membangkitkan garis keturunannya, memanggil pedang hukuman surgawinya, membunuh si Huo, batu api, dan mengulurkan tangan untuk mengambil sumber api batunya. Roh suci, salah satu dari 4 yang mulia dari tanah kuno liar, sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Bersambung.